Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kohesi dan koherensi. Sebelum saya jelaskan tentang kohesi dan koherensi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Kenapa saya menjelaskan pengertian paragraf? Karena kohesi dan koherensi itu merupakan syarat sebuah paragraf yang baik dan benar. Jadi paragraf merupakan bagian dari wacana atau teks yang mengungkapkan pikiran dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Di sini perlu kalian catat beberapa poin penting. Pertama adalah wacana atau teks. Jadi wacana atau teks merupakan kumpulan beberapa paragraf. Kumpulan beberapa paragraf disebut sebagai wacana atau teks. Kemudian paragraf tersebut mengungkapkan pikiran dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan. Jadi dalam sebuah paragraf semua kalimat mengacu kepada kalimat utama atau menjelaskan kalimat utama. Kemudian hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi sebuah paragraf hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi maksudnya paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok atau gagasan utama itu nanti akan dijelaskan pada kalimat-kalimat penjelasnya. Kemudian semua kalimat penjelas itu, kalimat penjelasnya akan membahas kalimat utama. Oke, lanjut. Nah, syarat sebuah paragraf. Ada dua syarat sebuah paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya, semua kalimat penjelasnya mendukung kalimat utama. Entah kalimat penjelasnya 2 atau 3 atau lebih, semua kalimat-kalimat tersebut harus mendukung atau mengacu kalimat utama. Kemudian yang kedua adalah kepaduan baik kohesi dan koherensi. Ya. Kohesi ini kepaduan dari segi bentuk dan koherensi kepaduan dari segi makna. Oke, lanjut. Kohesi memiliki ciri-ciri atau ada 3 ciri-ciri dari kohesi atau kepaduan bentuk tersebut. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan kata. Misalkan sekolah saya ada di Mataram. Sekolah itu terletak persis di sekolah, ada sekolah, kemudian sekolah, kemudian kata ganti. Kemudian yang kedua kata ganti. Kata ganti di sini ada kata ganti orang, misalkan dia, mereka, kamu, kami, mereka. Kemudian tunjuk, baik kata tunjuk itu ini, kemudian kata petunjuk letak di sana, di sini, atau mungkin kelitikannya. Kemudian
konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu, tetapi, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini paling tidak harus ada salah satunya di kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Lanjut, koherensi atau kepaduan makna. Artinya, makna dalam sebuah paragraf tersebut haruslah nyambung dengan gagasan utama atau paragraf utamanya. Jadi, semua kalimat penjelas harus menjelaskan kalimat utama atau gagasan utama. Baik kalimat kedua, ketiga, keempat, atau mungkin kelima. Misalkan sebuah paragraf tersebut kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Oke, contoh. Nah, ini merupakan contoh paragraf yang tidak kohesi dan tidak koherensi. Ayahku pernah membeli mobil mewah. Setiap bulan uangnya ditabung untuk membeli mobil mewah. Ayahku menjual mobil mewah untuk membiayai sekolahku. Nah, saat ini sebuah mobil pasti nilainya sangat mahal. Perhatikan, pada kalimat pertama, ini merupakan ide pokoknya. Tetapi pada kalimat kedua tidak ada menunjukkan kalimat penjelas yang merujuk pada ciri-ciri kepaduan bentuk. Kemudian ayahku menjual mobil mewah untuk membiayai sekolahku. Di situ kalimat kedua dan ketiga ini seolah-olah lepas, artinya tidak dibuat padu dari segi kohesi. Kemudian pada kalimat terakhir, saat ini sebuah mobil pasti nilainya sangat mahal. Di sini kalimatnya membahas tentang harga sebuah mobil, sedangkan pada kalimat pertama itu membahas tentang seorang ayah yang membeli mobil, kemudian menjualnya untuk kebutuhan sekolah anaknya. Di kalimat terakhir ini disebut sebagai kalimat yang sumbang atau tidak cocok dengan kalimat pertama atau ide pokoknya. Oke, coba kita perhatikan kalimat atau paragraf berikut ini. Ayahku pernah membeli mobil mewah. Dia melakukannya dengan cara menabung setiap bulan dari gajinya. Tetapi dia menjual mobil itu untuk membiayai sekolahku. Nah, ini pada kalimat pertama ini merupakan ide pokoknya. Kenapa? Karena sudah jelas pada kalimat kedua ada kata ganti. Kata ganti pronomina atau kata ganti orang yang merujuk kepada ayahku. Itu dia. Kemudian melakukannya ini kembali juga pada kalimat pertama. Melakukan apa? Melakukan pembelian mobil mewah. Kemudian dengan cara menabung setiap bulan dari gajinya. Tetapi ini disebut sebagai konjungsi pertentangan atau konjungsi antar kalimat yang merujuk kepada pertentangan. Dia menjual mobil itu ini merujuk pada kalimat pertama. Maksudnya di sini mobil mewah, mobil itu untuk membiayai sekolahku. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini kalian cepat paham.
Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan ini. Pada slide terakhir ini silahkan kalian mengerjakan soal latihan. Latihan itu kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan nanti jam 12 malam. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.